Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Rio Pangestu. Dan kali ini di program Kajian Islam edisi hari Kamis 18 Maret 2021 bersama Ustadz Mukhtarudin. Gimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini beliau membahas soal syarat wajib puasa. Untuk Ustadz Mukhtarudin, waktu dan tempat sampai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Yes dimana saja berada yang berbahagia, pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini masih membahas syarat wajib puasa. Syarat yaitu ketentuan seseorang bisa sah menjalankan puasa. Maka disebutkan dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin, didirikannya Islam atas dasar 5. Syarat yang pertama kemarin disebutkan yaitu harus Islam. Jadi tidak wajib berpuasa hukumnya bagi non-muslim. Sekalipun non-muslim melakukan puasa, namun tidak bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang muslim. Terus yang selanjutnya wal buluhu, yaitu balik. Balik yaitu orang yang sudah terkena dengan hukum Allah. Apabila laki-laki di situ umur 15 tahun, perempuan bisa 9 tahun atau sudah pernah haid, berarti itu sudah balik. Di sini disebutkan thumma wujubuhu yata'allaku bil muslim al-balighi al-aqili al-qadiri fala yajibu 'alal kafiri al-asli li'annahu la yasihu minhu id laysa huwa min ahlil ibadah wa kadza la yajibu 'ala sabiyyi wal majnun. Nah, di sini ada baligh dan berakal. Balik berarti bisa dikatakan anak itu sudah dewasa. Berarti kalau anak belum dewasa, belum menetapi syarat wajibnya puasa. Seandai kata belum menetapi, berarti andai kata tidak berpuasa, ya tidak berdosa. Karena memang belum berkewajiban. Maka di sini wa kadzalika la yajibu 'ala sabiyyi, tidak diwajibkan berpuasa Ramadan bagi anak kecil. Lah batasan sabiyyi tentunya di sini anak yang usianya belum sampai balik. Wal majnuni, dan tidak diwajibkan berpuasa Ramadan bagi orang gila. Jadi anak kecil, orang gila ini belum berkewajiban melakukan puasa, tidak berkewajiban. Jadi seandai kata anak tersebut berpuasa, ya boleh saja. Istilahnya untuk di situ latihan. Maka kalau zaman dulu ada puasa istilah beduk, puasa asar, puasa maghrib, ya biarin nggak apa-apa. Untuk latihan agar supaya besok kalau sudah balik itu sudah terlatih. Namun pada dasarnya hukum tersebut belum diterapkan pada anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan.
dan juga tidak diwajibkan bagi orang gila. Ya, kalau demikian enak dia jadi anak kecil, enak jadi orang gila, tidak puasa, tidak berdosa. Seperti dalam hadis disebutkan, rufingal qalamu ngan salasatin minhum as-sabiyyu wal majnunu wan naimu. Rufi al qalam, jadi tidak dicatat amal seseorang itu dari 3 golongan. 1 minhum as-sabiyyu, yaitu anak kecil. Jadi dalam arti anak kecil itu tidak berkewajiban melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Wal majnunu, dan orang gila, wan naimu, dan orang lupa. Jadi ketiga orang ini ketika meninggalkan perintah Allah itu tidak dicatat dosa atau tidak berdosa. 1 orang yang lupa, 2 orang gila, 3 anak kecil. Pokoknya kalau lupa itu tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Lupa tidak puasa, lupa tidak sholat, tidak berdosa. Tapi jangan lupa, ini benar-benar lupa. Allah pun tidak menghukum kepada orang yang lupa pada orang yang gila. Sampai orang gila sampai ia sembuh, anak kecil sampai ia dewasa. Batasnya itu sampai itu. Orang gila kalau sudah sembuh, ya berarti mulai di situ berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Dalam arti di sini rafi'al qalam itu melakukan suatu kebaikan tidak mendapat pahala. Melakukan suatu kesalahan juga tidak berdosa. Tidak berdosa. Maka dalam bab puasa itu disebut bagi orang yang kayak gini, yang lawala itu orang gila, itu tidak wajib qadha ketika meninggalkan puasa, juga tidak wajib membayar fidyah. Wa amma man la yaqdiru ala shaumi aslan aw law shauma la darara bihi dararan ghairu muhtamilin likabirin aw maradin la yurjabuhu fala yajibu alaihi shaum. Na'am yaljamuhu ngan kulli yaumin mud min ta'amin fil asah ingkana musiron. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, sama sekali tidak mampu, seandai kata orang tersebut berpuasa, maka ia akan kepayahan, akan sakit, tambah sakit, dikarenakan tua atau dikarenakan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Itu bagi orang yang demikian itu bagaimana? Maka fala yajibu alaihi shaum, tidak wajib baginya berpuasa Ramadan, namun wajib untuk membayar mud, mengeluarkan setiap hari 1 hari itu 1 mud berupa makanan. Ini menurut kaul yang lebih sahih. Tapi bagi orang yang memang tidak mampu berpuasa dikarenakan sakit, yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan sembuhnya. Orang sakit semakin mungkin karena tua, semakin hari semakin bertambah bulan, bukan bertambah sehat tapi malah bertambah parah. Wis ora diarep-arep marine. Bukan berarti besok harus qadha, tidak. Atau orang di sini orang yang sudah tua. Orang sudah tua semakin hari ya semakin tua, semakin melemah. Fisiknya semakin lemah, ya udah nggak usah puasa. Nggak wajib puasa. Cukup mengganti atau mengeluarkan 1 mud makanan pokok setiap satu harinya. Inilah kemurahan Islam. Tidak memaksakan bagi orang yang memang berat untuk melakukan puasa, asalkan memang benar
benar tidak mampu. Benar-benar kalau puasa itu menimbulkan malah menjadi sakit. Itu pun mengeluarkan 1 hari 1 mud bagi orang yang mampu, yang kaya. Lah bagi orang yang tidak kaya bagaimana? Menurut pendapat ulama, ada orang di bulan Ramadan sakit atau karena tua, apabila ia puasa tambah parah sakitnya. Ya kalau orang sudah tua puasa enggak kuat, ini bagaimana? Boleh tidak berpuasa. Hanya saja setiap hari mengeluarkan 1 mud makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Lah kalau memang tidak mampu, ini para ulama itu disamakan dengan orang yang kena kafarat di bulan Ramadan karena tidak mampu, maka orang tersebut malah menerima kafarat tersebut. Berarti kan kalau memang tidak mampu, ya tidak mengeluarkan makanan seberat 1 mud. Tidak karena misalnya suma esaro. Inilah zaman dulu kan pernah ketika ada seseorang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan karena apa? Mereka di siang hari hubungan suami istri. Lalu matur pada Nabi, saya melakukan dosa, batal puasanya karena saya hubungan suami istri. Lalu Rasul menyuruh orang tersebut supaya membebaskan 60 budak. Tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut. Sekarang saja 1 bulan gak kuat, apalagi 60 hari. Ya udah memberi makan orang miskin. Mana mungkin saya memberi makan untuk sendiri saja susah. Akhirnya Nabi mengambil kurma, dikasihkan pada orang tersebut. Kurma ini dikasihkan pada orang miskin sebagai kafaratnya kamu. Di daerah saya tidak ada orang yang miskin, akulah orang yang termiskin di daerah saya. Maka akhirnya kurma tersebut diberikan kepada orang yang seharusnya membayar kafarat tersebut. Nah, kalau melihat hadis ini, berarti kalau memang benar tidak mampu, ya tidak wajib mengeluarkan atau membayar mud. Tapi kalau mampu, ya wajib untuk membayar mud. Membayar mud itu sebagai pengganti karena tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu karena tidak puasa. Tapi itu kan khusus bagi orang-orang yang memang sakit tidak diharapkan sembuhnya, bagi orang tua dan bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Tapi selain orang itu masih sehat, tidak puasa, tetap yang pertama itu diharapkan untuk qadha. Untuk qadha. Selagi masih sehat, selagi masih mampu. Membayar mud itu adalah kemurahan bagi orang yang tidak mampu dan tidak ada kesempatan untuk qadha. Kayak tadi contohkan orang yang sudah tua renta, semakin tahun bukan semakin sehat, tapi malah semakin melemah. Kapan qadhanya? Tidak ada waktu untuk qadha dan tidak ada kesempatan, maka mengeluarkan 1 mud. Atau orang yang sakitnya sudah parah, semakin hari semakin parah, boro-boro mari tidak ada perkembangan yang baik, ya tidak wajib untuk qadha. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan, monggo. Ya, terima kasih Ustaz dan sahabat, itulah untuk sesi pertama